Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang farmakologi dari obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Nah, sebelum mulai mempelajari obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf otonom, kita coba lihat terkait sistem saraf otonom sendiri. Nah, jadi ini sistem saraf. Sistem saraf otonom itu merupakan bagian dari sistem saraf, di mana sistem saraf itu merupakan sistem yang mengkoordinir sistem-sistem lainnya di dalam tubuh. Nah, jadi organ-organ gitu, sistem yang ada di dalam tubuh itu yang mengkoordinasikan adalah sistem saraf. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi ada istilahnya sensori reseptor dan efektor gitu. Sensori reseptor ini adalah yang menerima rangsangan atau stimulasi gitu. Jadi organ-organ yang dia akan mendapat stimulasi atau rangsangan gitu. Baru nanti dia akan menghantarkan ke otak, kemudian otak akan memerintahkan organ-organ tertentu gitu buat melakukan kerja sesuai dari stimulasi atau rangsangan yang didapat tadi. Ini satu contoh misalnya gitu. Ketika melihat anjing misalnya kan, maka sensori reseptornya adalah mata. Gitu. Jadi mata melihat anjing gitu, nanti dia akan dihantarkan melalui susunan saraf, yaitu sensori input, baru ke otak, baru nanti dari otak akan ke motor output, baru ke organ efektor yaitu kaki. Sehingga nanti ketika melihat anjing, otomatis nanti kan biasanya lari gitu. Jadi tapi nanti prosesnya sangat cepat. Jangan dibayangkan ini prosesnya lama, tapi ini prosesnya sangat cepat. Jadi dari melihat, masuk sinyal ke otak, kemudian otak menghantarkan atau mengkoordinasikan kaki untuk berlari. Ini prosesnya cepat. Nah, untuk yang menghantarkan sensori input dan motor output biasanya itu adalah peripheral nervous system atau sistem saraf perifer. Nah, nanti sistem saraf otonom dia masuk ke sini, sistem saraf perifer. Jadi sistem saraf otonom salah satunya merupakan sistem saraf perifer. Nah, sedangkan otak gitu dia merupakan central nervous system atau sistem saraf pusat. Nah, coba kita lihat lebih lanjut ya. Nah, ini susunan sistem saraf pada manusia. Jadi otak, nah kemudian sumsum tulang belakang. Ini yang menghantarkan sensori, stimulasi atau rangsangan menuju ke otak. Nah, kemudian untuk ini tadi otak dan sumsum tulang belakang masuknya adalah sistem saraf pusat. Nah, kemudian ada saraf kranial dan ada saraf spinal. Nah, saraf kranial dan saraf spinal ini masuknya sistem saraf tepi tadi atau sistem saraf perifer. Nah, susunan saraf otonom nanti masuknya ke bagian sini. Oke, nah ini ya. Jadi susunan sistem saraf pada manusia terdiri dari dua, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi atau perifer. Ini lebih jelas lagi pembagiannya. Jadi sistem saraf pusat tadi terdiri dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari dua tadi kan, saraf motorik atau eferen dan saraf sensorik atau aferen. Saraf sensorik tadi adalah yang menghantarkan sensori input. Kalau saraf motorik tadi yang menghantarkan motorik output. Ya, jadi kalau saraf sensorik dia menghantarkan rangsangan atau stimulasi dari sensori organ gitu ke otak. Sedangkan kalau saraf motorik atau eferen, dia menghantarkan atau mengkoordinasikan perintah dari otak ke organ efektor. Nah, untuk sistem saraf motorik atau eferen terbagi lagi menjadi dua, yaitu tadi yang saya sebutkan sistem saraf otonom, dia masuknya ke sini. Sistem saraf otonom, contohnya jantung dan lain-lain. Nah, yang mana sistem saraf otonom ini mengendalikan organ-organ dalam secara tidak sadar. Nah, jadi ini kerja otomatis.
Kenapa jantung kita bisa berdetak, gitu, berdetak cepat, berdetak lambat, gitu. Dia memompa darah, gitu. Nah, ini yang mengendalikan adalah sistem saraf otonom tanpa kita sadar. Gitu. Makanya dia mengendalikan organ secara tidak sadar. Termasuk paru-paru. Kenapa bisa melakukan ekspirasi, inspirasi, gitu. Nah, ini yang mengendalikan adalah sistem saraf otonom. Nah, kemudian saraf motorik ada satu lagi yaitu sistem saraf somatik. Nah, sistem saraf somatik ini contohnya dia ada di otot lurik, misalnya kaki, tangan, dan lain-lain. Nah, dia kebalikan dari sistem saraf otonom. Jadi dia mengendalikan fungsi-fungsi tubuh secara sadar. Ini yang tadi. Saraf somatik ini tadi yang menghantarkan stimulasi dari otak ke kaki untuk berlari misalnya. Karena kan kita sadar, kita yang ingin berlari. Beda tadi dengan sistem saraf otonom jantung gitu. Kita nggak mungkin kan mengendalikan misalnya, oh jantung kita mau berdetak hari ini, besok mau berhenti dulu gitu. Besoknya mau berdetak lagi gitu. Nah itu nggak bisa. Nah, beda gitu dengan sistem saraf somatik. Kalau sistem saraf somatik, kita mengendalikan fungsi-fungsi tubuh secara sadar. Sedangkan kalau sistem saraf otonom, dia mengendalikan organ-organ dalam secara tidak sadar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk sistem saraf otonom kita bagi dua ya. Ada saraf simpatis atau sebutannya adrenergik, dan ada saraf parasimpatis atau sebutannya kolinergik. Nah, hari ini nanti kita bahas obat-obatan yang mempengaruhi dua sistem saraf ini, yaitu obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf simpatis dan obat-obatan yang mempengaruhi sistem parasimpatis. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sistem saraf tadi terbagi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau sistem saraf pusat ini adalah pusatnya gitu, yaitu tadi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kalau sistem saraf tepi, dia penghantar tadi, yaitu ada saraf motorik yang menghantarkan koordinasi dari otak ke organ tujuan yang mau difungsikan atau digerakkan gitu. Dan satunya adalah saraf sensorik atau aferen tadi yang menghantarkan dari organ sensori ke otak, menghantarkan stimulasi atau rangsangan. Kemudian kalau saraf motorik tadi ada terbagi dua lagi, sistem saraf somatik, dia mengendalikan fungsi tubuh secara sadar. Misalnya tadi otot, otot kan kita gerakan, misalnya otot kaki atau tangan gitu, kita gerakan secara sadar. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf otonom. Dia ada di jantung, gitu, paru-paru, lambung, gitu, yang mana dia mengendalikan organ-organ yang tadi saya sebutkan dalam keadaan tidak sadar. Terbagi dua tadi, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Oke, ini nggak kelihatan di saya. Sistem saraf otonom tadi ya, sistem saraf otonom meliputi saraf-saraf dan ganglia yang merupakan persarapan ke semua otot polos dari berbagai organ. Jadi ada di bronkus, di paru-paru, kemudian lambung, usus, pembuluh darah, dan lain-lain. Kemudian termasuk kelenjar, itu ludah, keringat, pencernaan, dan otot jantung. Mengatur secara otomatis keadaan fisiologi yang konstan, seperti suhu tubuh, tekanan, dan peredaran darah, serta pernapasan. Nah, ini tadi kan, sistem saraf otonom ini mengendalikan fungsi organ tanpa kita sadari. Jadi, tanpa kita meminta dan tanpa kita ingin menghentikan, itu dia mengatur fungsi organ kita. Makanya dia persarafannya ada di otot polos, organ bronkus, tadi untuk mengatur pernapasan, kemudian di lambung untuk mengatur peristaltik lambung dan usus, pembuluh darah untuk mengatur aliran darah, kemudian otot jantung untuk mengatur kontraksi jantung, termasuk juga di kelenjar ya, ludah untuk sekresi ludah, sekresi keringat, dan di pencernaan untuk sekresi cairan lambung atau zat-zat pencernaan.
Nah, jadi dia mengatur secara otomatis keadaan fisiologi konstan, mengatur tekanan dan peredaran darah secara otomatis, mengatur pernapasan juga secara otomatis. Impuls disalurkan ke organ tujuan secara tidak langsung, dia melalui ganglion, terdapat sinaps, yaitu sela di antara dua neuron. Jadi kan untuk pengaturan fungsi organ yang tadi disebutkan dari otak kan, gitu. Jadi dari otak lewat persarapan sistem saraf otonom baru menuju ke organ tujuan. Nah, rangsangan atau impuls listriknya disalurkan dari otak ke organ tujuan itu secara nggak langsung, yaitu melalui yang namanya adalah ganglion. Kita lihat, nah ini ganglion ya. Nah ini ganglion. Nah ini saraf yang meneruskan impuls dari susunan saraf pusat, yaitu otak tadi ke ganglion, itu disebut neuron preganglion. Sedangkan saraf yang meneruskan impuls dari ganglion ke organ ujung, itu disebut neuron postganglion. Impuls listrik dalam sinaps dialihkan dari satu neuron ke neuron lain secara kimiawi melalui neurotransmitter. Jadi, apa tadi rangsangan atau impuls listrik dia bisa mengalir dalam persarafan itu melalui perantara dari suatu zat kimiawi yang namanya adalah neurotransmitter. Nah, ini ya gambarannya. Jadi yang atas adalah preganglion neuron, yang kemudian yang bawah nanti postganglion. Nah, jadi baru nanti dia di efektor organ atau organ efektor atau organ yang akan bekerja gitu kan, dia nanti akan ada reseptor. Neurotransmitter tadi akan berikatan dengan reseptornya di organ kerjanya. Nah ini kita mungkin kalian fokus ke simpatik dan parasimpatik. Jadi kalau simpatik kan saraf simpatik tadi, kalau parasimpatik adalah saraf parasimpatik. Nah kita lihat untuk saraf simpatik maupun saraf parasimpatik gitu, neurotransmitter yang berperan dalam neuron preganglion itu sama, yaitu asetilkolin. Nah kemudian di neuron preganglion dia akan menduduki reseptor nikotin sama. Asetilkolin menduduki reseptor nikotin, nanti dia akan aktif. Baru nanti setelah aktif, impuls listriknya dihantarkan lagi melewati postganglion. Nah, di postganglion neurotransmitternya akan berbeda antara yang simpatik dan saraf parasimpatik. Kalau saraf simpatik, neurotransmitter di postganglionnya itu adalah norepinefrin. Sedangkan kalau di saraf parasimpatik, neurotransmitter postganglionnya itu adalah asetilkolin. Nah, reseptor pada efektor organ itu juga berbeda. Untuk saraf simpatik, dia akan menduduki reseptor adrenergik, sedangkan untuk saraf parasimpatik, dia akan menduduki reseptor muskarinik. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Nah ini yang preganglion saraf preganglion. Jadi baik saraf simpatik maupun saraf parasimpatik untuk saraf preganglionnya, neurotransmitter yang menghantarkan adalah asetilkolin. Asetilkolin ini dia akan menduduki reseptornya ada dua yang bisa diaktifkan, yaitu reseptor muskarinik dan reseptor nikotin. Reseptor nikotinik tadi berada di reseptor preganglion, baik di saraf simpatik maupun saraf parasimpatik. Sedangkan di postganglion nanti reseptornya adalah yang muskarinik untuk yang parasimpatik. Nah, ini yang postganglion ya. Nah, kalau postganglion tadi berbeda. Untuk saraf simpatik dia menghasilkan norepinefrin atau noradrenalin, sama saja ya, beda nama. Sedangkan untuk saraf parasimpatik pada neuron postganglion dia neurotransmitternya adalah asetilkolin. Nah, kemudian untuk saraf simpatik dia di efektor organnya akan
si norepinefrin akan berikatan dengan reseptor adrenergik. Sedangkan pada saraf parasimpatik, asetilkolinnya gitu, ketika sampai di efektor organ, dia akan berikatan dan mengaktifasi reseptor muskarin. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi di organ efektor tadi ya? Si norepinefrin pada reseptor simpatik gitu akan berikatan dengan reseptor adrenergik di saraf simpatik. Sedangkan asetilkolin gitu dia akan berikatan dengan reseptor muskarinik di organ efektor. Nah, ini metabolisme dari neurotransmitter. Neurotransmitter tadi yang tadi asetilkolin dan norepinefrin, atau dia yang membawa impuls listrik di aliran saraf. Nah, untuk menghindari kumulasi atau menumpuknya neurotransmitter dan terangsangnya saraf secara kontinu terus-menerus gitu, maka terdapat suatu mekanisme inaktivasi yang mana nanti neurotransmitter ini juga diuraikan supaya diinaktivasi sehingga dia nggak menghantarkan impuls listrik terus dalam persarafan. Nah, untuk asetilkolin yang menginaktivasi atau menguraikan itu nama enzimnya adalah asetilkolinesterase. Sedangkan kalau norepinefrin dia mengalami demetilasi oleh metiltransferase dan dia juga mengalami deaminasi oleh monoamin oksidase atau MAO dalam hati serta di ujung neuron setelah diresepsi kembali. Nah, ini contohnya ya. Banyak ada proses inaktivasi, fungsinya supaya neurotransmitternya tadi tidak terakumulasi atau tidak bekerja terus-menerus. Nah, yang melakukan metabolisme yang berperan adalah enzim asetilkolinesterase ini. Jadi dia menguraikan. Nah, contohnya seperti ini, diuraikan asetilkolinnya, dilepas bagian ininya. Bagian gugus karboksilnya. Sehingga nanti dia nggak aktif lagi karena sudah terurai senyawa atau zatnya. Nah, kedua susunan sama ya gitu. Untuk yang norepinefrin nanti juga seperti itu prosesnya. Jadi dia mengalami inaktivasi. Tapi beda enzim. Kalau asetilkolin kan asetilkolinesterase tadi, sedangkan kalau yang norepinefrin dia oleh enzim metiltransferase dan monoamin oksidase. Nah, ini kedua susunan saraf, simpatik dan parasimpatik, dia bekerja secara antagonis ya. Nah, jadi ini kerjanya berlawanan. Gitu pada organ yang sama gitu. Jadi sistem saraf simpatik dan parasimpatik dia mempengaruhi organ yang sama. Misalnya sama-sama mempengaruhi organ mata, tapi kerjanya nanti berlawanan gitu. Kemudian dia sama-sama mempengaruhi fungsi jantung terkait tekanan darah misalnya, tapi kerjanya berlawanan. Ada yang menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah, tapi ada juga yang ketika diaktifkan reseptornya dia menyebabkan hipertensi atau penaikan tekanan darah. Nanti kita bahas setelah ini. Yang pasti dia kerjanya berlawanan antara sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, ini ya, ini yang mudahnya gitu. Biasanya supaya mudah bisa mengingat gitu. Jadi antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu adalah
perbandingan antara kondisi terancam dan kondisi pada saat istirahat. Nah, biasanya sistem saraf simpatik itu identik dengan kondisi tubuh atau fungsi tubuh itu ketika terancam tadi atau ketika beraktivitas gitu aja. Sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik biasanya identik dengan fungsi tubuh ketika dia beristirahat. Seperti itu, ketika dia istirahat atau tidur gitu. Misalnya kalau fungsi jantung ya gitu, berarti kalau sistem saraf simpatik dia akan meningkatkan kontraksi jantung sehingga tekanan darah akan meningkat karena kan pada kondisi aktivitas atau terancam. Tapi pada saraf parasimpatik gitu identik dengan kondisi istirahat, maka kontraksi jantungnya menurun atau biasanya tekanan darahnya akan menurun. Nah, ini yang mudah biar bisa kelihatan. Nah, jadi kalau yang di bold atau ditebalkan itu adalah efek dari sistem saraf simpatik ya. Sedangkan kalau yang nggak tebal itu efek dari sistem saraf parasimpatik. Nah, ini saya ambil contoh tadi. Kalian lihat yang heart atau jantung, kan? Kalian lihat yang ditebalkan. Nah, increase rate, gitu, increase contractility, jadi dia meningkatkan kontraksi jantung. Sehingga kalau ke tekanan darah, efeknya tekanan darah akan meningkat. Tapi beda, kalau parasimpatik yang bekerja, gitu, kalau reseptor di parasimpatik yang bekerja, maka terjadi decrease rate dan terjadi penurunan contractility atau decrease contractility. Jadi kontraksi otot jantungnya akan menurun sehingga nanti efeknya ke tekanan darah juga akan menurun. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya pengaruhnya terhadap trakea atau bronkus ya, yang sebelahnya. Trakea and bronchioli atau trakea dan bronkus. Kalau sistem saraf simpatik yang bekerja atau diaktifasi, maka yang yang terjadi pada saluran trakea dan bronkus itu adalah dilatasi atau melebar. Sedangkan kalau sistem parasimpatik, maka dia akan terjadi konstriksi atau menyempit. Nah, biasanya yang seperti ini yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan gitu. Kalau di sini kan berarti perannya nanti sebagai obat-obatan asma. Biasanya yang bermanfaat adalah obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf simpatik. Karena kan trakea dan bronkusnya akan didilatasi atau dilebarkan sehingga melancarkan pernapasan. Nah, kemudian untuk apalagi saya ambil contoh untuk gastrointestinal atau saluran pencernaan. Dia akan kalau sistem saraf simpatik yang diaktifkan, dia akan menurunkan motilitas otot gitu, dan menyebabkan kontraksi dari sphincter. Kontraksi dari otot sphincter gitu. Makanya biasanya kan kalau kalau sistem parasimpatik dia akan meningkatkan motilitas otot usus gitu. Makanya biasanya kalau bangun tidur biasanya kan mules gitu karena memang pada saat keadaan tidur itu kan yang aktif sistem parasimpatik, di mana sistem parasimpatik dia akan meningkatkan motilitas dari usus gitu. Nah, jadi pada malam hari ususnya bekerja, makanya pas bangun pagi-pagi hari biasanya mules. Dan lainnya ya, nanti bisa dilihat gitu, dia banyak mempengaruhi ke mata. Nah, pengaruhnya ke mata, kalau sistem saraf simpatik menyebabkan kontraksi dari iris atau terjadi dilatasi pupil, sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik terjadi kontraksi pupil. Nah, ini bisa kalian baca ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan?